Bab 116, Bahan yang menjengkelkan. Prasasti badan adalah jenis prasasti yang digambar pada badan. Itu mampu meningkatkan kecepatan kultivasi seorang seniman bela diri atau meningkatkan kecakapan bertarung mereka. Seperti halnya simbol prasasti keberatan, ada batasan berapa banyak yang bisa ditempatkan. Jumlahnya berbeda-beda tergantung pada tingkatan simbol prasasti tubuh serta kondisi fisik seniman bela diri. Untuk simbol prasasti tubuh, yang paling banyak bisa digambar adalah sekitar 4 atau 5. Dengan pertandingannya melawan Zhang Guanyu yang semakin dekat dalam 4 bulan, dia harus membuat simbol prasasti tubuh dalam waktu 1 bulan untuk menampilkan efek terbesarnya, jika tidak, kualitas efeknya akan berkurang, atau bahkan mungkin hanya membuang-buang waktu saja, waktu. Namun, membuat lambang prasasti tubuh dalam sebulan sama sulitnya dengan naik ke surga. Meskipun Lin Ming memiliki ingatan tentang fragmen jiwa, agar berhasil membuatnya, masih membutuhkan waktu lama dan juga menggunakan sejumlah besar bahan langka dan berharga untuk berlatih. Mempraktikkannya itu sederhana. Yang sulit adalah menemukan cara untuk mengumpulkan semua bahan langka dan berharga yang diperlukan untuk simbol prasasti tubuh. Sejauh mana bahan-bahan ini langka dan berharga menyebabkan Lin Ming bergidik ketakutan. Dalam ingatan orang tua itu, dari prasasti tubuh yang paling sederhana, ada 2. Salah satunya adalah simbol pengumpulan esensi yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasi, dan yang lainnya adalah segel perselisihan yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seorang seniman bela diri. Namun, meskipun itu adalah 2 simbol prasasti tubuh yang paling sederhana, daftar bahan yang perlu digunakan akan membuat siapapun menjadi gila. Hanya darah binatang buas tingkat kelima, 1 tael cairan berharga ini akan berharga 30.000 tael emas. Lin Ming perlu membeli 2 tael, yang berarti 60.000 tael emas. Dan bukan hanya itu, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh sembarang orang. Di kerajaan Sky Fortune, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi binatang buas tingkat 5. Untuk binatang buas tingkat kelima, mungkin hanya Master Puncak Hautian yang hampir tidak mampu menghadapinya. Seniman bela diri semacam ini biasanya berasal dari sekte besar atau keluarga budidaya bela diri bangsawan. Darah binatang buas tingkat 5 hanya akan mengalir keluar dari sekte besar dan kemudian ke negara-negara kecil. Bagi negara-negara kecil ini, harganya akan sangat mahal. Lalu ada bintang obsidian. Material ini berasal dari meteorit yang jatuh dari langit. Suhu tinggi di atmosfer akan mengembun. Esensi besi ini hanya dapat dibentuk secara alami oleh kekuatan langit dan bumi, dan lebih dari itu, tidak semua meteorit memiliki bintang obsidian. Hanya meteorit yang ukurannya di atas beberapa ribu jin yang mungkin mampu menghasilkan 1 atau 2 jin star obsidian. Harga pasar terendah untuk 1 jin obsidian adalah 150.000 tael emas. Dan itu sangat sulit ditemukan. Untungnya, Lin Ming hanya membutuhkan 2 tael. Lin Ming memperkirakan jika semuanya dibeli dengan harga pasar terendah, dan dia membeli bahan-bahan ini kapanpun dia bisa menemukannya, maka total bahan-bahan ini akan membutuhkan setidaknya 300.000 tael. Ini hanyalah mimpi di dalam mimpi. Dari bahan-bahan yang dia butuhkan, banyak yang seperti darah binatang buas tingkat 5 dan bintang obsidian. Mereka hanya tidak memiliki harga pasar. Jadi itu berarti lebih banyak emas yang harus dikeluarkan. Jumlah yang dia butuhkan bahkan mungkin mencapai 500.000, atau bahkan 700.000 bukanlah hal yang aneh. Dan bahkan jika dia berhasil mendapatkan 6 atau 700.000 tael emas, dia akan sangat beruntung bisa mendapatkan bahan-bahan ini dalam beberapa tahun. Jika keberuntungannya adalah sampah, maka dia mungkin tidak dapat menemukan bahan-bahan tersebut meskipun dia mencarinya selama 10 tahun. Pada daftar bahan, yang paling dasar akan dianggap sebagai barang berharga dalam asosiasi prasasti kota Sky Fortune. Dan seseorang juga membutuhkan poin dari asosiasi prasasti untuk membeli apapun. Terakhir kali Lin Ming pergi ke sana, dia sudah menghabiskan sebagian besar poinnya, dan tidak punya banyak lagi yang tersisa. Tanpa poin, apa yang disebut bahan dasar ini tidak akan dijual dengan harga berapapun. Ini akan menjadi harta karun asosiasi prasasti. Melihat daftar itu membuat Lin Ming sakit kepala berdenyut-denyut. Mustahil baginya untuk menemukan semua ini, dia hanya bisa mengandalkan putra mahkota. Inilah salah satu keuntungan bergabung dengan negara besar. Bawahan putra mahkota sangat banyak, dan mereka mempunyai saluran dan jaringan luas yang dapat mereka lalui, mereka dapat memberikan bantuan besar kepadanya dengan membantunya. Namun meskipun putra mahkota berusaha semaksimal mungkin, dia akan terbatas dalam mendapatkan materi tersebut. Memikirkan hal ini, Lin Ming menggelengkan kepalanya dan tersenyum sedih. Saya bergabung dengan putra mahkota sebagai salah satu bawahannya, dan masih belum melakukan satu hal pun, namun sebenarnya saya ingin mengajukan permintaan mendadak untuk mencari material dalam jumlah besar. Dan bahan berharga dan langka ini bahkan tidak dapat ditemukan di kota. Bahkan jika itu adalah bahan dasar yang saya butuhkan, putra mahkota tidak akan dapat membelinya dengan mudah. Lin Ming tahu bahwa putra mahkota tidak kaya. Padahal istana putra mahkota tampak mewah dan megah, istana harus mempekerjakan beberapa ratus orang dan membayar mereka untuk pekerjaan mereka. Ada juga beberapa pengeluaran lainnya. Selain jamuan makan, putra mahkota memberikan hadiah, penghargaan, dan pengeluaran lainnya untuk memenangkan hati orang lain dan meningkatkan pengaruhnya sendiri. Jumlah uang tahunan yang dia keluarkan mungkin sekitar 2 hingga 300.000 tael emas. Misalnya, ketika putra mahkota memberi Lin Ming hadiah lebih dari 100 batu esensi sejati murni, biayanya mencapai beberapa puluh ribu cerita emas.
Rumah bangsawan yang terletak di dekat Sky Fortune City bersama dengan 100 hektar lahan pertanian subur, pelayan, pembantu rumah tangga, dan sebagainya akan menelan biaya setidaknya 100.000 tael emas. Selain itu, ada juga armor fleksibel emas ungu, jika dijumlahkan, pasti ada lebih dari 300.000 tael emas. Karena pengeluarannya yang besar, keadaan ekonomi putra mahkota bahkan mungkin kalah dengan para ahli prasasti terkenal yang telah bekerja lama. Misalnya, Mu Yi, Wang Xuanji, dan orang-orang semacam itu, mereka berpenghasilan tinggi, dan pengeluaran mereka rendah. Setelah mengumpulkan uang selama bertahun-tahun, mereka dipenuhi kekayaan. Putra mahkota menggunakan uang dalam jumlah yang sangat besar. Bergantung pada gajinya saja dari pemerintah, jumlah ini sama sekali tidak memadai. Pendapatan putra mahkota sebagian besar berasal dari tanah miliknya, peternakan, dan juga toko. Perkebunan dan sawah adalah hal-hal seperti istana yang telah dianugerahkan kepada Lin Ming. Tapi untuk toko, Lin Ming sebenarnya tahu bahwa putra mahkota tidak punya banyak. Ini karena toko-toko terbesar dan tersibuk di kota Sky Fortune dikuasai erat oleh Asosiasi Perdagangan Sekutu. Dibandingkan dengan Pangeran ke-10 yang terus-menerus berkampanye ke segala arah dan menjarah tanah yang tak terhitung jumlahnya, putra mahkota sangatlah miskin. Karena dia miskin, dia tidak bisa memenangkan hati orang lain, dan dengan demikian pengaruh putra mahkota ditekan oleh Pangeran ke-10. Harga semua hadiah yang diberikan putra mahkota kepadaku berjumlah sekitar 300.000 tael emas. Agar putra mahkota tiba-tiba menyerahkan begitu banyak uang kepadaku, dia mungkin tidak punya banyak uang saat ini. Saya baru saja menerima begitu banyak hadiah, namun sekarang saya juga menginginkan materi. Itu tidak terlalu tepat, namun, saya harus meminta materi ini. Kalau tidak, saya tidak akan pernah bisa mengumpulkannya sendiri. Awalnya, menemukan bahan untuk simbol prasasti obat sudah membutuhkan usaha yang sangat besar dari saya, dan bahan simbol prasasti tubuh ini jauh lebih berharga. Aku tidak punya pilihan lain selain meminta putra mahkota membantuku menemukan mereka. Mengenai uangnya, saya akan menemukan solusinya, tapi pertama-tama saya harus mengembalikan istana kepada putra mahkota. Dengan dua simbol prasasti tubuh, simbol pengumpulan esensi dan segel perselisihan, selain niat bela diri saya yang halus, kemampuan, aliran seperti sutra, dan meridian tempur kebajikan caotik, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi Sang Guanyu 4 bulan dari sekarang. Tapi saya tidak yakin apakah saya bisa mencapai Ling Sen dalam 6 bulan. Ling Sen ini, semakin kuat aku, semakin aku bisa merasakan betapa menakutkannya dia sebenarnya. Tetapi asalkan putra mahkota dapat membantu saya menemukan bahan-bahan yang saya perlukan untuk simbol prasasti, ada bahan-bahan tertentu yang saya daftarkan yang mungkin hanya dapat ditemukan di suatu sekte. Hanya dengan koneksi putra mahkota, berapa banyak yang bisa saya temukan? Asosiasi Prasasti, Aula Prasasti. Lin Ming baru saja masuk ke Asosiasi Prasasti dan segera ditemukan oleh wanita penerima tamu muda yang menerimanya terakhir kali. Mata wanita muda itu berbinar, dan dia segera meletakkan tugas yang sedang dia kerjakan. Dia dengan cepat berjalan ke Lin Ming, napasnya agak cepat. Saat ini, ada banyak orang di Sky Fortune City yang mengetahui nama Lin Ming. Tapi meskipun mereka bisa mengenali nama Lin Ming, dan mereka tidak tahu seperti apa rupanya. Namun, wanita penerima tamu muda ini pernah bertanggung jawab atas pemeriksaan Master Prasasti Lin Ming dan mendapatkan informasinya. Asosiasi Prasasti tentu saja tahu bahwa bintang terang yang menyilaukan dari kota Sky Fortune dan jenius nomor 1 dari 7 rumah bela diri yang mendalam adalah pemuda yang telah berpartisipasi dalam ujian Master Prasasti. Ini adalah karakter yang luar biasa. Tuan Lin, wanita muda resepsionis itu menyapa dengan senyum manis. Dia membengkokkan pinggang kecilnya dengan hormat ke arah Lin Ming. Sosok cantiknya yang dipadukan dengan pakaian sekretaris memiliki daya tarik yang beraroma. Oh itu kamu. Saya ingin berbicara dengan presiden asosiasi. Kata Lin Ming. Dia mengenali wanita muda penerima tamu ini. Sangat baik, silakan ikuti saya. Wanita resepsionis itu merasakan detak jantungnya yang berdebar mulai berdebar kencang. Dia sangat senang karena Lin Ming mengingatnya. Maaf sudah merepotkanmu. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Tuan Lin. Wanita muda resepsionis itu langsung menuju ruang prasasti. Pada saat ini setiap hari, ketua asosiasi akan berada di ruang prasasti. Inilah saatnya dia akan mengajar cucunya. Bagi Wang Xuanji, tidak peduli berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk budidaya seni bela diri atau teknik prasasti, akan sulit baginya untuk membuat terobosan. Karena itu, ia menginvestasikan sebagian besar usahanya pada cucunya. Wanita muda resepsionis membuka pintu ke ruang prasasti. Ini adalah kedua kalinya Lin Ming berada di sini. Pertama kali adalah ketika dia mengikuti ujiannya di sini. Saat ini, Wang Xuanji sedang duduk di platform batu giok hijau. Dia mengarahkan jari seorang gadis muda ke sisinya. Gadis muda ini mengenakan jubah putih seorang ahli prasasti. Penampilannya halus, seperti debu putih halus. Dia adalah cucu perempuan Wang Xuanji, Wang Yuhan. Setelah Wang Xuanji menyadari beberapa orang telah datang, dia menoleh untuk melihat dan terkejut. Tuan Lin, Presiden Wang. Lin Ming tersenyum dan membungkuk hormat. Oh, Tuan Lin jarang berkunjung. Sudah lama sekali sejak terakhir kali Anda datang. Saya tidak berpikir bahwa Tuan Lin tidak hanya berbakat dalam teknik prasasti, tetapi juga berbakat dalam seni bela diri.
Baru berusia 15 tahun dan mampu mengalahkan murid peringkat ke-32 dari 7 rumah bela diri yang mendalam, masa depanmu benar-benar tidak terbatas. Presiden Wang terlalu memuji saya. Lin Ming tidak terkejut bahwa asosiasi prasasti sudah menyadari situasinya. Wang Yuhan juga menghentikan teknik prasasti yang sedang dia kerjakan. Dia memiliki tampilan yang rumit saat dia menatap Lin Ming. Dia sudah sangat berbakat, dengan bakat bela diri kelas 4 dan bakat jiwa kelas 5. Dengan bakat ini, kualifikasinya sudah melampaui Bai Jingyun dan Mu Rongxi. Di kalangan bangsawan, para junior muda yang ingin menikahi Wang Yuhan tidak kalah dengan para penggemar berat Bai Jingyun dan Mu Rongxi. Namun dibandingkan dengan pemuda di matanya ini, dia merasa terlalu malu bahkan untuk tampil di depan umum. Perbedaan antara teknik prasasti dia dan Lin Ming sudah bermil-mil jauhnya. Itu hanya membandingkan langit dengan bumi. Dia bahkan tidak ingin memikirkan perbedaan kekuatan bertarung mereka. Wang Yuhan telah mencurahkan sebagian besar energinya untuk berlatih teknik prasasti, namun dalam aspek seni bela diri, dia juga hanya memperhatikan budidaya. Ini karena teknik prasasti memerlukan esensi sejati dalam jumlah yang dalam, dan oleh karena itu seseorang harus memiliki budidaya yang cukup tinggi. Mengenai keterampilan bertarung, Wang Yuhan tidak tahu apa-apa sejak awal. Apalagi para jenius mengerikan dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dia bahkan akan kalah dari seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Bagaimana orang ini berlatih? Dia telah berlatih teknik prasasti sejak dia berusia 8 tahun, dan dalam hidupnya dia selalu memprioritaskan budidayanya dan mengkhususkan diri pada teknik prasasti. Bahkan jika itu adalah bakat mengerikan Qin Xing Xuan, dia bisa membandingkannya dengan dia dalam hal teknik prasasti. Dan baru-baru ini dia mengalami kemajuan yang sangat pesat, mungkin dia bahkan telah melampaui Qin Xing Xuan. Namun berbeda dengan Lin Ming ini, Wang Yuhan benar-benar kehilangan kata-kata. Bahkan jika dia mulai berlatih teknik prasasti sejak dari rahim ibunya, mengapa tingkat keahliannya menjadi sangat tidak normal? Dia masih bekerja keras melatih dasar-dasar gerakan jari, tapi dia sudah bisa menggunakan Buddha cerah memetik teratai. Tuan Lin datang hari ini, apakah ada hal yang perlu Anda diskusikan? Saat Wang Xuanji menanyakan hal ini, Lin Ming merasa agak malu. Baik atau buruk, dia adalah master prasasti terdaftar dari asosiasi prasasti. Namun, setelah mendaftar dan mendapatkan beberapa materi, dia belum kembali. Dan sekarang dia akhirnya kembali, itu juga untuk bahan yang digunakan untuk simbol prasasti. Bab 117, Master Prasasti Tamu. Lin Ming berkata, Presiden Wang, saya datang kali ini karena ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah saya ingin membeli beberapa materi, dan yang kedua adalah saya ingin mendaftar sebagai Master Prasasti Tamu dan memberikan layanan kepada pelanggan sambil mendapatkan poin. Ada 3 jenis ahli prasasti yang bisa bekerja di asosiasi prasasti. Mereka adalah ahli prasasti bawahan, ahli prasasti terdaftar, dan ahli prasasti tamu. Seorang Master Prasasti Tamu hanya perlu menggantungkan namanya di papan umum. Namun, 2 orang pertama harus menyelesaikan beberapa tugas untuk asosiasi prasasti, seperti menyelesaikan beberapa masalah sulit untuk rekan-rekan mereka, atau membuat semacam simbol prasasti khusus untuk pelanggan mereka, dan tugas-tugas serupa lainnya sebelum mereka dapat memperoleh poin. Sekarang Lin Ming perlu menggambar simbol prasasti tubuh, dia mendorong amplop dalam hal budidaya dan keterampilannya dalam aspek teknik prasasti. Dia perlu menyisihkan sejumlah waktu khusus untuk berlatih dan meningkatkan teknik prasastinya. Namun, jika dia ingin mempraktikkan teknik prasasti berkualitas tinggi ini, diperlukan sejumlah besar uang. Terutama karena dia perlu melakukannya dengan banyak bahan berharga, dan bahkan jika dia mampu membeli bahan-bahan tersebut, dia tidak akan dapat menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Untuk menghemat uang di masa lalu, Lin Ming tidak menggunakan bahan untuk berlatih dan malah hanya esensi sejatinya untuk memvisualisasikan proses menggambar. Tapi metode seperti itu memiliki efisiensi yang sangat rendah, dan Lin Ming tidak mampu menyediakan waktu yang dia perlukan untuk melakukannya. Kemudian dia teringat bahwa dia bisa datang ke asosiasi prasasti sebagai master prasasti berkunjung, dan mampu memecahkan banyak masalah terkait prasasti. Ini adalah metode terbaik dalam mengembangkan teknik prasastinya, dan bagian terbaiknya adalah bahan berharga akan disediakan oleh pelanggan. Dengan melakukan ini, Lin Ming tidak perlu lagi khawatir tentang menghemat atau menghemat waktunya. Setiap hari dia dapat menemukan material berharga yang berbeda dan masalah yang berbeda. Bahan-bahan yang dibutuhkan juga akan diberikan secara gratis. Setelah berhasil menyusun atau memperbaiki masalah apapun yang ada, ia juga akan diberikan poin. Cara apa yang mungkin lebih cocok untuk latihan? Namun, tidak semua orang berani berlatih dengan cara seperti itu, karena minimal harus ada jaminan tingkat keberhasilan 90%. Lin Ming memutuskan metode latihan ini, dan juga memiliki gambaran umum tentang bagaimana memperoleh materi yang dia butuhkan. Dia juga tidak berencana menyembunyikan statusnya sebagai master prasasti lagi. Pada awalnya, Lin Ming tidak memiliki kekuatan atau status, namun ia masih mampu menggambar simbol prasasti langka dan kuat yang bernilai 2 atau 3.000 tael emas. Bagi seseorang yang berkuasa, bertemu dengan orang lemah seperti melihat seekor ayam yang mampu bertelur emas. Beberapa orang mungkin mencoba menangkapnya demi keuntungan mereka sendiri, dan mengurungnya di penjara bawah tanah di mana dia akan dipaksa membuat simbol prasasti sepanjang hari. Itulah sebabnya Lin Ming menyembunyikan statusnya sebagai master prasasti pada awalnya. Namun kini, Lin Ming adalah karakter terkenal di Sky Fortune City yang memiliki pengaruh besar.
Dengan perlindungan ganda dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan putra mahkota, bahkan pangeran ke-10 pun tidak berani secara terbuka menentangnya. Karena Lin Ming sekarang memiliki status yang unggul, dia tidak lagi khawatir tentang perlunya menyembunyikan identitasnya sebagai master prasasti. Tuan prasasti tamu, Wang Xuanji bertanya, sedikit terkejut. Biasanya hanya seorang ahli prasasti hebat yang akan meminta untuk menduduki jabatan setinggi itu. Sebab jika ada masalah, misalnya gagal membuat simbol prasasti, asosiasi prasasti harus memberikan kompensasi kepada pelanggan atas materi atau harta berharga mereka. Tanpa latar belakang yang mendalam, tidak ada yang berani melakukan pekerjaan ini. Untuk menjadi master prasasti tamu, mereka harus menjalani pemeriksaan ketat dari asosiasi prasasti. Mereka yang bisa lulus pemeriksaan hanyalah karakter kelas atas di antara para pembuat prasasti. Lin Ming memang memiliki bakat dan kekuatan luar biasa dalam teknik prasasti, tapi itu hanya dibandingkan dengan orang-orang sesamanya. Terakhir kali, dia membuat simbol prasasti dengan tingkat amplifikasi esensi sejati sebesar 32%. Di antara rekan-rekannya, hasil ini benar-benar mengerikan, namun untuk menjadi master prasasti tamu, itu masih kurang. Inti masalahnya adalah Lin Ming masih terlalu muda. Seorang master prasasti tamu harus menghadapi berbagai macam masalah dan pertanyaan, beberapa di antaranya cukup sulit. Itu adalah pekerjaan yang membutuhkan pengalaman yang sangat mendalam. Namun, pengalaman adalah sesuatu yang dikumpulkan selama bertahun-tahun. Jika Lin Ming berulang kali gagal, hal itu tidak hanya akan merusak reputasi asosiasi prasasti, namun jumlah bahan dan harta yang harus dikompensasi oleh asosiasi prasasti akan cukup untuk membuat mereka sakit kepala. Tuan Lin, masalah yang umumnya perlu diselesaikan oleh asosiasi prasasti tidaklah sesederhana itu. Karena bahan seringkali sangat langka dan sulit diperoleh, master prasasti tamu harus dapat menjamin tingkat keberhasilan minimal 80%. Mereka harus yakin bahwa mereka dapat menyelesaikan permasalahan kompleks ini dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Bahkan di seluruh asosiasi prasasti, hanya ada sedikit individu yang cukup kompeten untuk posisi ini. Wang Xuanji dengan bijaksana mengingatkan Lin Ming. Dia ingin membujuknya tanpa kesulitan apapun, dengan reputasi Lin Ming saat ini, asosiasi prasasti harus menyanjungnya sebanyak yang mereka bisa. Lin Ming tersenyum dan berkata, Presiden Wang tidak perlu khawatir. Saya kira, jika saya gagal 3 kali berturut-turut, maka saya akan menawarkan diri untuk berhenti. Mengenai hilangnya materi dan harta karun, saya juga akan bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi. Ini, Wang Xuanji mengerutkan kening. Dia akan mampu menanggung hilangnya reputasi karena gagal 3 kali, tapi intinya adalah, Lin Ming masih anak-anak. Jika mereka membiarkan seorang anak laki-laki menggambar simbol prasasti dan gagal, bagaimana mereka menjelaskan hal ini kepada pelanggan? Tapi mengingat status Lin Ming saat ini, Wang Xuanji tidak langsung menolaknya. Dia memikirkannya sejenak, lalu mengangguk setuju. 3 kali. Saat ini, Wang Yuhan membuka mulutnya dan tiba-tiba berkata, Tuan Lin, bolehkah saya bertanya apakah Anda telah menemukan asisten yang tepat? Asisten. Seorang master prasasti biasanya memiliki 1 atau 2 asisten. Hal ini disebabkan karena banyak bahan yang tidak dapat langsung digunakan setelah dibeli, mereka perlu diproses dengan cara tertentu. Misalnya, untuk beberapa tanaman langka dan berharga, sari buahnya harus diekstraksi, atau sebagian bijinya harus digiling menjadi bubuk halus, atau bahan aktifnya harus diekstraksi dari pelarut tertentu, semua ini biasanya dilakukan oleh seorang asisten. Di masa lalu, Lin Ming telah melakukan semua hal ini sendirian. Posisi asisten bukanlah pekerjaan yang sederhana dan mudah. Ada banyak bahan berharga dan mahal, kesalahan sekecil apapun berarti harus dibuang. Inilah sebabnya mengapa hanya peserta magang prasasti yang biasanya mengambil tugas ini. Lin Ming dengan jujur berkata, saya tidak punya asisten. Wang Yuhan memandang kakeknya, menggigit bibirnya, dan bertanya, apakah kamu keberatan jika aku menjadi asistenmu? Para remaja putri kerajaan Sky Fortune secara tradisional pendiam dan sopan. Jika seorang anak perempuan menawarkan dirinya sebagai sukarelawan dan anak laki-laki sebagai asisten, mungkin terdapat kecurigaan dan hal ini dapat dengan mudah disalahpahami. Status Lin Ming saat ini sangat sensitif akhir-akhir ini, tidak ada yang tahu berapa banyak gadis muda dari kota Sky Fortune yang ingin menikah dengannya, jumlahnya hanya bisa disebut tak terhitung jumlahnya. Karena itu, Wang Yuhan harus mengumpulkan banyak keberanian untuk menanyakan pertanyaan ini. Namun, dia ingat bahwa teknik menggambar Lin Ming ketika dia menggambar simbol dan garis jelas berbeda dengan teknik Sky Fortune Kingdom. Wang Yuhan juga menghilangkan kesopanan gadisnya, dia ingin merasakan sekolah teknik prasasti di luar kerajaan Sky Fortune, dan ini adalah kesempatan terbaik. Lin Ming ragu-ragu. Dengan seorang asisten dia akan dapat menghemat banyak waktu. Dengan kemampuan Wang Yuhan, dia akan menangani material dengan sangat baik. Memikirkan hal ini, Lin Ming mengangguk dan berkata, kalau begitu saya akan mengandalkan Nona Wang. Saya tidak tahu apakah Nona Wang sudah makan siang. Jika Nona Wang sudah makan, maka kita bisa mulai secepatnya. Mata Wang Yuhan bergerak-gerak. Lin Ming ini cukup tegas dan kuat, dia sebenarnya ingin segera memulai. Aku sudah makan. Bagus. Lin Ming, Wang Yuhan, Wang Xuanji, dan wanita muda penerima tamu semuanya pergi ke aula prasasti. Saat itu istirahat makan siang untuk para master prasasti tamu, dan tidak banyak orang di aula. Namun,
Masih ada beberapa pelanggan yang menunggu, sehingga ketika istirahat makan siang berakhir, merekalah yang pertama kali masalahnya terselesaikan. Menurut aturan asosiasi prasasti, pelanggan hanya perlu menyediakan bahan dan hartanya sendiri, menyatakan masalahnya dengan jelas, dan kemudian mereka dapat kembali lagi nanti. Namun sebagian besar pelanggan lebih suka menunggu di sini dan menyaksikan langsung master prasasti tamu memecahkan masalah mereka. Ini karena apakah itu bahan berharga atau harta karun, seringkali sangat berharga, sehingga mereka khawatir dengan hasilnya. Banyak orang di sini sudah menunggu lama. Ketika mereka melihat Presiden Asosiasi Prasasti, Wang Xuanji memasuki aula, semangat mereka segera terangkat. Apakah Presiden Wang berencana mengambil tindakan secara pribadi hari ini? Harus diketahui bahwa Wang Xuanji jarang keluar secara pribadi akhir-akhir ini. Jika seseorang dapat memaksanya untuk mengambil tindakan, karakter ini setidaknya haruslah seorang adipati atau pangeran, atau seorang kultivator pada tahap puncak Haltian. Ketika dia menggunakan teknik prasastinya, dengan hasil akhir dibuat oleh tangan Wang Xuanji sendiri, efeknya biasanya jauh lebih baik daripada ahli prasasti pada umumnya. Jika Wang Xuanji bersedia mengambil tugas itu secara pribadi, ini akan menjadi keberuntungan besar mereka. Beberapa orang memandang Wang Xuanji dengan mata berbinar, wajah mereka dipenuhi semangat yang kuat. Melihat Wang Xuanji berjalan ke arah mereka, mereka bergegas menyambutnya. Seorang seniman bela diri berusia 40-an telah melangkah maju, dan bertanya, Presiden Wang, saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda. Bisakah kamu melihat armor ini? Kata seniman bela diri itu sambil mengangkat baju perang hitam polos yang tampak kuno. Baju perang ini tampaknya terbuat dari baja kualitas terbaik. Setelah bertahun-tahun, hanya ada goresan kecil di permukaan armor, khususnya di area dada. Ada garis setengah meter yang membentang di tepi pola berbentuk berlian. Gara-gara goresan ini, pola berliannya pun rusak. Pola wajik ini merupakan tanda penanda yang tertinggal setelah ditempelkan pada suatu lambang prasasti. Karena baju besi perang ini rusak, tanda simbol prasasti itu pun hancur. Jika tanda lambang prasasti itu rusak, maka pengaruh lambang prasasti yang asli akan rusak, atau bahkan menjadi tidak berlaku sama sekali. Ada kemungkinan untuk merusak harta karun, terutama harta karun yang berada di kelas armor. Karena mereka mengumpulkan kerusakan dari waktu ke waktu, selain serangan dari master tingkat atas, maka itu mungkin akan pecah. Seniman bela diri ini berharap asosiasi prasasti dapat memperbaiki simbol prasasti tersebut. Namun, memperbaiki simbol prasasti yang sudah ditempelkan pada harta karun merupakan tugas yang sangat sulit. Rune berlian ini adalah simbol prasasti bernama, simbol kekuatan manusia super. Itu adalah simbol prasasti yang sangat rumit, untuk memperbaikinya tidaklah mudah. Bahkan Wang Xuanji merasa pekerjaan ini sangat bermasalah. Namun, pekerjaan semacam ini sangat tepat untuk Lin Ming. Karena simbol prasasti asli sudah hancur, bahkan jika Lin Ming gagal, itu tidak akan lebih buruk dari sebelumnya. Dan baju besi itu tidak akan rusak. Paling-paling, itu akan berupa hilangnya material. Jika materi tersebut hilang, maka asosiasi prasasti akan dapat memberikan kompensasi atas materi yang sama persis. Tetapi jika harta karun itu rusak, maka tidak ada cara untuk mengembalikan uang pelanggan dengan baju besi yang sama. Wang Xuanji melirik Lin Ming dengan senyum tipis. Dia yakin Lin Ming tidak akan mampu memperbaiki simbol kekuatan manusia super. Ini karena sekolah teknik prasasti Lin Ming bukan milik Sky Fortune Kingdom. Simbol kekuatan manusia super, ini adalah salah satu dari banyak simbol kompleks yang dihasilkan dari sekolah teknik prasasti Sky Fortune Kingdom. Jika seseorang tidak memahami komposisi atau rencana gambarnya, maka mustahil mengetahui harus mulai dari mana. Jika Lin Ming adalah master prasasti tamu, dia juga akan menghadapi masalah serupa. Jika dia tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini, lebih baik dia berhenti lebih awal. Oleh karena itu meskipun Wang Xuanji mengetahui jawabannya, dia tetap mengirimkan transmisi suara esensi sejati dan bertanya, bagaimana, apakah Tuan Lin punya rencana? Pada titik ini, Lin Ming telah mengirimkan kekuatan jiwanya ke dalam baju perang dan merasakan struktur internal simbol prasasti. Sangat sulit mendeteksi struktur simbol prasasti dengan kekuatan jiwa. Jika seseorang tidak memahami struktur simbol prasasti, mustahil mengetahui harus mulai dari mana. Lin Ming sedikit mengernyit, dan akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Simbol prasasti berbentuk berlian ini seharusnya merupakan semacam simbol prasasti dengan efek meningkatkan kecepatan pengumpulan esensi sejati. Adapun struktur internalnya, Lin Ming tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Bagaimanapun, ada banyak perbedaan dalam sistem teknik prasasti antara kerajaan Sky Fortune dan alam para dewa. Bab 118, memperbaiki simbol kekuatan manusia super. Tingkat teknik prasasti Lin Ming sangat kuat, tapi dia tidak maha kuasa. Karena dia belum pernah melihat simbol prasasti ini sebelumnya, mustahil baginya untuk memperbaikinya. Namun, setelah merenung sejenak, dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati kepada Wang Xuanji, Presiden, saya akan mencobanya. Karena dia telah mencapai tahap ketiga transformasi tubuh dan kendalinya terhadap esensi sejati menjadi lebih kuat, Lin Ming belajar sendiri bagaimana menggunakan esensi sejati untuk mengirim transmisi suara. Wang Xuanji terkejut. Pernahkah Lin Ming melihat simbol kekuatan manusia super sebelumnya? Bahkan jika dia punya simbol kekuatan manusia super, ini adalah simbol yang luar biasa rumit yang dikembangkan melalui sekolah teknik prasasti Sky Fortune Kingdom. Bahkan ahli prasasti yang hebat pun mungkin tidak bisa menggambarnya.
Lin Ming baru berusia 15 tahun, bagaimana dia bisa terbiasa dengan metode penciptaannya? Lin Ming memang sangat berbakat, tapi Wang Xuanji masih percaya bahwa tidak mungkin Lin Ming bisa memperbaiki simbol kekuatan manusia super ini. Ini cukup menarik. Saya ingin melihat apakah Lin Ming mampu memperbaiki simbol kekuatan manusia super ini. Wang Xuanji mengungkapkan senyuman saat dia memikirkan hal ini, dan kemudian berkata, bagus, cobalah. Lin Ming mengangguk, dan itu di platform prasasti. Ketika pria parubaya melihat Lin Ming duduk, dia tercengang. Takut, dia segera berkata, Presiden Wang, ini. Pria itu tidak mengerti, dan dia tidak mengenal Li Ming, dia hanya menganggapnya sebagai murid asosiasi prasasti. Apakah Wang Xuanji benar-benar berniat membiarkan murid magang muda itu memperbaiki baju besinya? Apakah ini bukan lelucon? Wang Xuanji berkata, tidak apa-apa, biarkan dia mencobanya saja. Jika tidak berhasil maka saya secara pribadi akan membantu Anda mengatasi masalah Anda. Tetapi, pria parubaya itu dengan susah payah melihat materi yang telah dia persiapkan dengan cermat. Itu benar-benar menyayat hatinya. Sesuai dengan aturan asosiasi prasasti, jika pelanggan datang ke asosiasi prasasti untuk meminta layanan, mereka harus menyediakan bahan sebagai hadiah, dan mereka juga harus menyediakan bahan yang diperlukan untuk permintaan tersebut. Jika mereka belum menyiapkan bahannya, maka bahan tersebut dapat disediakan oleh asosiasi prasasti selama pelanggan memiliki bahan lain yang nilainya serupa. Meskipun ia adalah seorang seniman bela diri yang berada di puncak periode kondensasi nadi, mengeluarkan begitu banyak bahan berharga dan langka secara tiba-tiba benar-benar menyebabkan hatinya terasa seperti terbelah dua. Bahan-bahan ini berharga 7 hingga 8.000 tael emas. Seniman bela diri parubaya telah menggunakan waktu lebih dari 1 tahun sebelum dia dapat mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan. Baju besi ini adalah harta karun tingkat manusia tingkat menengah yang merupakan pusaka keluarganya, itu terlalu berharga baginya, jika tidak, dia tidak akan mengumpulkan begitu banyak emas dan begitu banyak bahan. Wang Xuanji tertawa dan berkata, tidak masalah. Bahan-bahan yang kamu bawa ini, jika dia gagal, maka aku jamin armormu akan tetap diperbaiki. Itu, baiklah. Dengan jaminan Wang Xuanji, pria parubaya itu memutuskan untuk membiarkan anak kecil Lin Ming melakukan apa yang dia inginkan. Dia hanya berharap perbuatannya tidak terlalu buruk sehingga Wang Xuanji pun tidak bisa memperbaikinya. Tapi dari mana asal anak kecil ini, hingga Wang Xuanji membiarkannya bermain-main seperti ini? Dari murid magang Sky Fortune City, selain Wang Yuhan dan Qin Xingxuan, dia belum pernah mendengar tentang orang lain. Dengan simbol kekuatan manusia super, yang begitu rumit, hasil apa yang bisa dia peroleh hanya dengan mengutak-atiknya. Hati seniman bela diri parubaya itu penuh dengan kebingungan. Lin Ming mengambil baju besi di tangannya, dan membenamkan kekuatan jiwanya ke dalam simbol kekuatan manusia super. Dengan rumus hukum jiwa, taktik jiwa sombong, yang tak tertandingi, ia mampu memadatkan kekuatan jiwanya menjadi string tertipis dan mengirimkannya ke dalam simbol prasasti, terus-menerus mengamati struktur simbol kekuatan manusia super. Dia dengan hati-hati menuliskan setiap garis dan struktur simbol yang dapat dia rasakan. Pada saat ini, karena tingginya tingkat kekuatan jiwa yang dia kondensasi, wajah Lin Ming dipenuhi dengan fokus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika dia berada di dapur Great Clarity Pavilion, dia juga memiliki ekspresi ini. Terlepas dari apakah itu kekuatan vulgar dan biadab yang dia butuhkan untuk deboning, atau kontrol kekuatan jiwa halus yang dia butuhkan untuk menciptakan garis-garis halus dan rumit yang tak terhitung jumlahnya serta rune simbol prasasti, esensinya semua sama di tangan Lin Ming. Satu jenis digunakan untuk memastikan struktur kerangka dan urat binatang, dan jenis lainnya digunakan untuk menggambar simbol fondasi dan garis fondasi simbol prasasti. Apa yang dia lakukan adalah menggunakan prinsip-prinsip yang telah dia pelajari untuk mengungkap sifat kompleks dari struktur simbol. Wang Yuhan berdiri di belakang Lin Ming, diam-diam menatap profilnya. Dia jelas bisa merasakan mata fokus dan tajam Lin Ming. Penampilan ini, disengaja atau tidak, mengungkapkan semangat dan dedikasinya yang kuat. Hal ini menyebabkan pemuda ini memiliki aura mengesankan yang sepertinya tidak sesuai dengan usianya yang masih muda. Wang Yuhan mau tidak mau mengakui bahwa aura semacam ini sangat mempesona dan menakjubkan. Beberapa gadis pecinta anak anjing akan mudah tertarik pada aura ini, dan mereka akan tenggelam di dalamnya. Bisakah dia benar-benar memperbaiki simbol kekuatan manusia super ini? Wang Yuhan tidak percaya itu. Meskipun Lin Ming telah menciptakan sejumlah keajaiban berulang kali, keajaiban ini terlalu sulit, dan hampir mustahil. Lin Ming bukan dari sekolah teknik prasasti Sky Fortune Kingdom, dan dia baru berusia 15 tahun. Pada usia yang begitu muda, tidak terpikirkan bahwa dia bisa mencapai puncak dari dua aliran teknik prasasti yang berbeda. Lin Ming terus mempelajari simbol prasasti selama 1/4 jam. Selama 1/4 jam ini dia tidak bergerak 1 inci pun. Pria parubaya itu tampak semakin tidak sabar. Pada saat ini, Lin Ming membuka mulutnya dan tiba-tiba berkata, Presiden Wang, saya ingin bertanya kepada Anda, jika Anda memperbaiki simbol prasasti ini, seberapa besar efeknya yang dapat Anda pulihkan? Wang Xuanji ragu-ragu, lalu tersenyum dan mengelus jenggotnya. Anak ini, apakah dia ingin membandingkannya dengan dia? Wang Xuanji berkata, jika orang tua ini memperbaiki simbol kekuatan manusia super, saya mungkin dapat memulihkan setidaknya 80% dari efek aslinya. Simbol kekuatan manusia super adalah sejenis simbol prasasti tambahan.
Setelah terukir pada armor, meskipun tidak dapat secara langsung meningkatkan kekuatan pertahanan, namun dapat meningkatkan kecepatan pengumpulan esensi sejati pengguna. Efek dari simbol kekuatan manusia super ini mungkin awalnya sekitar 36 hingga 37%. Jika saya memperbaikinya, efek akhirnya mungkin sekitar 30 hingga 31%. Efektivitas simbol prasasti yang diperbaiki tidak dapat menandingi efeknya saat pertama kali digambar. Bahkan jika Wang Xuanji yang secara pribadi memperbaikinya, kebenarannya tidak akan terjadi. Oh, saya mengerti. Maka tidak peduli cara apa yang aku gunakan, selama kecepatan akhir pengumpulan esensi sejati armor meningkat setidaknya 30%, maka aku telah berhasil. Ho, anak ini sungguh memiliki rasa percaya diri yang cukup. Wang Xuanji memperhatikan Lin Ming dengan penuh minat. Dia berani mengatakan bahwa untuk mendapatkan efek akhir setidaknya 30%, tidak banyak yang bisa mencapai hal ini di seluruh kerajaan Sky Fortune, atau bahkan beberapa negara di sekitarnya. Apa yang sedang direncanakan anak ini? Dia tertawa dan berkata, jika Master Prasasti Tamu dapat memulihkan 28% maka itu bagus. Jika Anda dapat mengembalikan efeknya setidaknya 28%, maka Anda akan dianggap memenuhi syarat. Lin Ming mengangguk. Dia menyentuh cincin di jari manisnya, dan adegan berikut membuat semua orang terkejut dan tercengang. Mereka melihat Lin Ming dengan santai mengeluarkan tombak panjang dari cincin spasial. Batang tombaknya berukuran 8 kaki, mata tombaknya 8 senti, dan badan batang tombaknya berwarna ungu tua sedangkan ujung-ujung tombaknya berwarna merah tua seperti darah. Tombak ini adalah Penetrating Rainbow. Saat ini, bahkan Wang Xuanji dan Wang Yuhan pun bingung. Dia sedang memperbaiki simbol prasasti, apa gunanya tombak? Anak muda, kamu, apa yang kamu lakukan? Seniman bela diri Parubaya memandang dengan ketakutan dan ketakutan. Surga, menarik tombak yang begitu panjang, dan sepertinya tombak ini ditempa dari besi elastis berwarna ungu tua. Meskipun itu bukan harta karun, itu pastinya sangat tajam. Dia hanya bisa berharap pemuda ini tidak berencana menggunakan tombak tajam itu untuk menusuk armornya. Lin Ming memandang seniman bela diri Parubaya dan berkata, saya akan menghancurkan simbol kekuatan manusia super dan menggambar yang baru. Hancurkan. Seniman bela diri Parubaya itu sulit mempercayai telinganya. Jika bukan karena kehadiran Wang Xuanji, dia akan memukuli si kecil sampai ibunya tidak mengenalinya. Kamu gila. Begitu simbol prasasti ditempatkan pada harta karun, sangat sulit untuk dihancurkan. Ini karena struktur simbol prasasti itu tercetak jauh di dalam harta karun itu. Adapun tanda simbolnya hanya terlihat di permukaan saja. Misalnya saja, untuk desain tanda berlian, simbol kekuatan manusia super, itu hanya sebuah merek yang melambangkan siapa pembuat prasasti itu, dan hanya sekedar efek dekoratif. Desain api Lin Ming adalah sama, itu hanya gambar yang digambar tergantung pada kepribadian pembuat prasasti. Jika merek dekoratif ini dirusak, tetap tidak akan menghancurkan struktur internal kompleks dari simbol prasasti yang terkubur dalam-dalam di dalam harta karun. Jika seseorang benar-benar ingin menghancurkan simbol prasasti ini, biasanya mereka memerlukan seorang alkemis atau pemurni yang terbiasa mengendalikan api untuk membakarnya. Hal ini memakan biaya yang besar dan juga memakan waktu yang lama, karena apinya harus membakar hingga menembus struktur lambang prasasti yang menyerupai sarang laba-laba. Melakukan hal ini tidak hanya akan menghancurkan simbol prasasti, tetapi juga akan merusak sedikit harta karun itu. Namun hal yang paling kritis adalah hal itu akan mempengaruhi efek masa depan dari simbol prasasti yang ditempatkan di atasnya. Itu sebabnya dalam kebanyakan situasi, jika merek simbol prasasti rusak, seseorang hanya dapat memperbaikinya. Sebenarnya, memperbaiki jauh lebih sulit daripada memulai yang baru, tapi itu jauh lebih baik daripada menghancurkan simbol prasasti. Lin Ming sama sekali tidak memahami struktur, simbol kekuatan manusia super, atau mengetahui rencananya, jadi tentu saja dia tidak bisa memperbaikinya. Pendekatan yang dia ambil adalah dengan menghancurkan simbol kekuatan manusia super, dan kemudian menggunakan yang baru. Lin Ming tidak tahu cara mengendalikan api, oleh karena itu untuk menghancurkan simbol prasasti, dia hanya bisa mengeluarkan tombak Penetrating Rainbow. Anak laki-laki, jika kamu terus berbicara omong kosong seperti itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria Parubaya itu pada akhirnya adalah seorang seniman bela diri di periode kondensasi denyut nadi, dan dia juga seorang bangsawan. Dia memiliki status tertentu dalam Sky Fortune City. Meskipun dia menghormati Wang Xuanji, kepada bayi laki-laki yang tidak diketahui asal-usulnya seperti Lin Ming, dia pasti bisa bersikap kasar. Saat ini, Wang Xuanji terbatuk ringan. Batuk ringan ini seperti sambaran petir di telinga seniman bela diri Parubaya. Seniman bela diri Parubaya itu bergetar, dan kemudian dia segera menjadi tenang. Wang Xuanji berkata, harta karunmu termasuk dalam peringkat manusia tingkat menengah. Bahkan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi akan membutuhkan waktu untuk menghancurkannya, jadi mengapa kamu begitu gugup? Pria Parubaya itu berkata, maaf, hanya saja baju besi ini adalah pusaka keluarga saya, jadi saya sedikit cemas. Wang Xuanji adalah seorang seniman bela diri yang budidayanya berada pada tahap awal Hautian. Dalam hal prestasi di bidang prasasti, dia tidak ada duanya. Di hadapan seseorang seperti Wang Xuanji, pria Parubaya itu tidak berani bertindak gegabah lagi. Wang Xuanji memandang Lin Ming sambil menunggu penjelasan. Lin Ming juga seorang master prasasti, bagaimana dia sekarang bisa mengetahui tabu menghancurkan simbol prasasti?
Lin Ming berkata, Presiden Wang, saya berani melakukannya karena saya memiliki tingkat kepastian. Meski saya tidak bisa menjamin harta karun itu tidak akan rusak, namun kerusakannya tidak akan terlalu besar. Juga, saya punya sarana untuk memperbaikinya. Kerusakannya tidak akan terlalu besar. Untuk menggunakan tombak panjang dan kekerasan yang begitu berat untuk menghancurkan simbol prasasti yang telah menyatu menjadi satu kesatuan organik dengan armor, dan dia masih bisa berkata, kerusakannya tidak akan terlalu besar. Wang Xuanji mengerutkan kening, dan tetap diam. Jika Lin Ming menghancurkan simbol prasasti di baju besi, maka dia bahkan tidak akan bisa memperbaikinya lagi. Lin Ming berkata, dengan kultivasi saya, untuk menghancurkan simbol prasasti di baju besi tidak akan memakan waktu singkat. Jika Presiden Wang merasa ada sesuatu yang salah suatu saat, Anda dapat dengan bebas menghentikan saya. Wang Xuanji mengangguk, dia bisa. Bahkan jika tidak ada esensi sejati yang terkonsentrasi di dalamnya, armor langkah manusia tingkat menengah ini masih sangat sulit. Untuk menghancurkan simbol prasasti tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. Pria parubaya itu pun pasrah dengan nasibnya. Dia memutuskan bahwa begitu dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres, dia akan segera mengambil baju besi itu. Paling buruk, armor itu tidak bisa diperbaiki. Lin Ming menempatkan baju besi itu pada platform prasasti, dan kemudian berdiri 10 kaki di belakang. Dia mencengkeram tombak di tangannya dan mengulurkannya. Semua orang yang hadir menyaksikan Lin Ming, ingin melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Bab 119, Bunga di Badai. Lin Ming menempatkan baju besi pada platform prasasti, dan kemudian melangkah mundur 10 kaki. Dia mencengkeram tombak di tangannya dan mengulurkannya. Semua orang yang hadir menyaksikan Lin Ming, ingin melihat apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Untuk menghancurkan struktur bagian dalam simbol prasasti dengan kekerasan, yang terbaik adalah menggunakan pisau ukiran. Sebab, struktur lambang prasasti itu seperti jaring laba-laba. Lin Ming telah mengeluarkan tombak sebesar itu, bagaimana mungkin itu nyaman? Pada saat itu, Lin Ming mengarahkan tombaknya, menjentikkan pergelangan tangannya, mengarahkan ke simbol prasasti dan dengan keras menyodorkannya. Suara ujung tombak yang menusuk dan melolong terdengar di seluruh ruangan. Tak hanya itu, tusukan tombaknya juga mengandung momentum yang tak tergoyahkan. Ia terus melaju seperti kuda yang berlari kencang, diikuti gelombang kemarahan yang tak henti-hentinya membunuh Buddha dan kemarahan membunuh yang kejam. Tombak ini bisa dengan mudah menembus pelat baja. Mata pria parubaya itu melonjak. Dia secara tidak sadar ingin mengatakan berhenti, tetapi pada saat ini, Lin Ming langsung menarik tombaknya. Momentum menakutkan itu juga tertahan pada saat itu. Ujung tombaknya berada tepat di atas armor, tapi belum benar-benar menembusnya. Pria parubaya itu ingin menahan sesuatu tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Dia menatap dengan mata terbelalak pada titik tombak Lin Ming, terkejut. Kontrol kekuatan abnormal macam apa ini? Menusukkan tombak ke depan dengan momentum seperti kawanan kuda, namun tetap mampu menahannya seketika agar momentumnya tidak meluap, namun ujung tombaknya tetap berhenti di lokasi yang tepat. Harus dikatakan bahwa ini adalah tombak panjang berat yang terbuat dari besi elastis berwarna ungu tua, beratnya tidak boleh kurang dari 800 jin. Siapa anak muda itu? Dengan kekuatan sebesar itu pada usia ini jelas bukan siapa-siapa. Namun meskipun pemuda ini memiliki kemampuan tombak yang luar biasa, apa yang dia rencanakan? Tombak ditusukkan, dan ujung tombak tiba-tiba berhenti, tapi tombak ini tidak benar-benar merusak simbol tulisan di armor. Bagaimana hubungannya dengan teknik prasasti? Apakah anak muda ini sebenarnya hanya ingin memamerkan keterampilan tombaknya yang mengesankan? Apalagi pria parubaya, bahkan Wang Xuanji pun tidak mengerti arti di balik tombak Lin Ming. Dia hanya bisa mengagumi keterampilan tombak Lin Ming, tapi karena dia juga tahu identitas Lin Ming, dia tidak menganggap ini terlalu mengejutkan. Pada saat ini, Lin Ming menusukkan tombaknya untuk kedua kalinya. Itu sama persis dengan beberapa saat yang lalu. Tombak itu akan menusuk dengan momentum yang hampir tak terbendung, dan saat hendak mengenai armor, tiba-tiba berhenti. Selanjutnya, Lin Ming mulai berulang kali dan dengan cepat menusukkan tombaknya. Tusukan tombak menjadi semakin cepat dan momentumnya bertambah di setiap tusukan. Secara bertahap, momentum ini bergulir menjadi angin surgawi yang kuat, namun ujung tombak Lin Ming masih seperti tetesan air hujan yang jatuh. Ini adalah keterampilan tombak lain dari teknik tombak dasar, bunga dalam badai. Pria parubaya itu menjadi semakin khawatir setiap detiknya. Pemuda ini tampaknya baru berusia sekitar 15 atau 16 tahun, namun dia sudah memiliki kekuatan sebesar itu di usia yang begitu muda. Satu-satunya orang yang bisa dia pikirkan dengan kekuatan seperti itu dan juga menggunakan tombak, adalah pemuda mempesona dari 7 rumah bela diri mendalam yang baru-baru ini menjadi bintang yang sedang naik daun di kota Sky Fortune. Seharusnya tidak demikian. Lin Ming sudah memiliki kekuatan yang tidak normal dan menantang surga. Jika dia juga memiliki wawasan tentang teknik prasasti, maka itu akan terlalu tidak masuk akal, dia hanya akan menjadi reinkarnasi dari Raja Iblis. Apa yang sedang dilakukan pemuda ini? Lin Ming sudah terus-menerus menusukkan tombaknya selama beberapa lusin waktu. Jumlah tombaknya yang ditusukkan seharusnya sudah mencapai beberapa ratus saat ini. Dengan gerakan tombak berkecepatan tinggi, dan penetrating rainbow lebih dari 800 jin, itu merupakan beban yang cukup berat pada otot. Jika bukan karena fondasinya yang kokoh dan kekuatannya yang luar biasa, serta fakta bahwa esensi sejati telah mengeraskan tubuhnya secara menyeluruh, maka dia pasti sudah merusak otot-ototnya.
Perlahan-lahan, Wang Xuanji menemukan prinsip-prinsip mendalam dan misterius yang tersirat dalam setiap dorongan Lin Ming. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki armor itu, dan dengan takjub, dia menemukan bahwa esensi sejati menyusup ke dalam armor dengan setiap tusukan. Dan yang paling mengejutkan Wang Xuanji adalah ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk melacak esensi sejati yang menyusup itu, dia menemukan bahwa esensi sejati asing mengalir di sepanjang struktur simbol prasasti, dan dengan kekuatan yang aneh dan tak terduga, mulai mengalir, benar-benar menghancurkan struktur ini. Bagaimana dia melakukan ini? Wang Xuanji menarik napas dalam-dalam, dia terlalu terkejut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Dengan setiap serangan, esensi sebenarnya berubah menjadi benang sutra halus yang mengalir di dalam struktur. Baginya, hal ini sudah tidak dapat dibayangkan, namun kemudian benang sutra halus itu justru menghancurkan struktur simbol prasasti dengan kekuatan yang tidak dapat dipahami dan penuh teka-teki. Bagaimana aliran esensi sejati yang begitu tipis bisa memiliki kekuatan yang begitu menakjubkan? Lin Ming, tentu saja, menggunakan teknik Chaotic Virtuous Combat Meridian, Flow Like Silat. Chaotic Virtuous Combat Meridian tidak hanya fokus pada kekuatan yang luar biasa, namun lebih fokus pada pengendalian kekuatan. Aliran seperti sutra dari latihan kekuatan adalah metode mengendalikan kekuatan. Yang disebut kekuatan mengacu pada kekuatan tubuh manusia, ini juga termasuk kekuatan esensi sejati. Setelah mencapai kesuksesan kecil, aliran seperti sutra, esensi sejati seperti sutra ini akan berada dalam kendali seseorang. Tapi esensi sejati seperti sutra ini tidak terlalu berpengaruh. Karena benang esensi sejati yang kecil tidak memiliki banyak kekuatan menyerang, untuk memberikan kekuatan menyerang, hanya ada satu cara. Itu adalah getaran. Wang Xuanji menemukan bahwa kekuatan aneh yang menghancurkan struktur simbol prasasti ini adalah getaran esensi sejati. Getaran ini mampu mengabaikan pertahanan, dan ditransmisikan secara internal ke objek apapun. Esensi sebenarnya akan berubah menjadi filamen yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap filamen akan bergetar saat melewati suatu benda. Saat getaran ini bekerja pada setiap struktur kecil, benang-benang kecil ini akan menciptakan kehancuran yang sangat mengerikan. Inilah sebabnya ketika Lin Ming menusukkan tombaknya ke kolom batu di panggung bela diri, kolom itu langsung hancur menjadi batu-batu kecil dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Ini karena budidaya, aliran seperti sutra, Lin Ming tidak menyeluruh, benang sutra esensi sejati terlalu sedikit, dan frekuensi getarannya terlalu rendah. Jika dia berhasil mencapai tahap sempurna, aliran seperti sutra, maka filamen benang esensi sejati akan berjumlah triliunan, dan begitu benang yang tak terhitung jumlahnya ini masuk ke dalam partikel dan molekul suatu benda, frekuensi getarannya akan meningkat menjadi tingkat baru yang mengkhawatirkan. Dalam situasi itu, jika tusukan tombak menyentuh tiang batu, maka tiang batu itu akan berubah menjadi debu halus yang akan berhamburan ke angin. Tentu saja, Lin Ming masih sangat jauh dari dunia yang begitu jauh. Jika dia benar-benar berhasil mencapai batas seperti mimpi, maka dia akan mampu menghilangkan setiap jejak simbol prasasti di dalam harta karun itu tanpa merusak harta karun itu sama sekali. Daripada seperti sekarang, dengan banyaknya tusukan tombak, harta karun itu pasti mengalami beberapa kerusakan. Wang Yuhan juga menyadari bahwa wajah Wang Xuanji diwarnai dengan keterkejutan. Dia tidak bisa tidak menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk bertanya, "Kakek, apa yang sedang dilakukan Lin Ming?" Wang Xuanji menghela nafas kesepian, dan berkata, "Gunakan kekuatan jiwamu untuk merasakan struktur simbol prasasti pada baju besi itu, dan kemudian kamu akan tahu apa yang dia lakukan." Wang Yuhan bertanya-tanya penemuan macam apa yang akan dia dapatkan dengan menyelidiki armor itu menggunakan kekuatan jiwanya. Dia mengirimkan kekuatan jiwanya dan menembus ke dalam armor. Meskipun kekuatan jiwa Wang Yuhan relatif lemah, dia memiliki perasaan samar tentang apa yang terjadi di dalam armor itu. Karena terkejut, dia menutup mulutnya. "Kakek, ini, bagaimana mungkin?" Wang Xuanji menggelengkan kepalanya dan hanya bisa berkata sambil tersenyum sedih, "Ini juga pertama kalinya saya melihat teknik ini. Saya hanya dapat menebak bahwa efek ini berasal dari metode manipulasi esensi sejati yang khusus. Metode manipulasi ini mampu mengubah esensi sejati menjadi benang-benang kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap benang secara bergantian dikontrol untuk bergetar melawan struktur simbol prasasti dan menghancurkannya. Ini sangat menuntut kendali seseorang atas esensi sejati. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana hal ini dilakukan." Wang Yuhan tidak lagi bertanya lebih jauh. Dia hanya dengan tekun menutup matanya dan merasakan perubahan energi di dalam harta karun itu. Kali ini ketika dia melihatnya, benang-benang esensi sejati itu seperti benang halus sutra laba-laba yang memecah struktur simbol prasasti. Dia hanya bisa merasakan perasaan esoteris yang berbelit-belit. Rasanya seperti sebuah pintu besar telah ditempatkan di depannya yang berisi segudang misteri dunia yang tak terbatas. Namun, sekeras apapun dia berusaha melihat, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Untuk merasakan semua misteri antara langit dan bumi di ujung jarinya, tetapi masih tidak dapat menyentuhnya, hal ini menyebabkan Wang Yuhan menjadi bersemangat tetapi juga cemas yang tak tertahankan. Setelah kurang dari setengah dupa waktu berlalu, Lin Ming telah mengeluarkan 6 atau 700 tusukan tombak dalam satu tarikan napas. Meskipun dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, dan dia juga memiliki formula kekacauan primal sejati, yang melengkapi esensi sejatinya, masih ada sedikit keringat di dahinya. Saat ini, Lin Ming akhirnya berhenti. Dia menarik tombaknya,
memutar tangan kanannya, dan penetrating rainbow menghilang kembali ke dalam cincin spasial. Sedangkan untuk armor harta karun, selain beberapa tanda putih dangkal di permukaan, tidak ada kerusakan lainnya. Dia akhirnya selesai. Meskipun, aliran seperti sutra, sangat indah, struktur simbol prasasti dan baju besinya telah menyatu menjadi satu. Lin Ming pasti telah merusak bagian dari struktur internal armor. Bagian ini adalah susunan esensi sejati yang ditempatkan oleh ahli pemurnian di dalam harta karun pada saat penciptaannya. Kerusakan seperti ini tidak akan mengurangi kemampuan pertahanan dari armor tersebut, namun, di masa depan, jika seorang seniman bela diri memusatkan esensi sejati mereka pada armor tersebut, akan ada beberapa hambatan. Namun meski begitu, Wang Xuanji sudah cukup terkejut. Jika yang melakukan ini adalah seorang ahli alkimia yang terbiasa mengendalikan api, mustahil bagi mereka untuk mencapai efek seperti itu. Setelah menghilangkan simbol prasasti lama, Lin Ming tidak segera mulai menggambar yang baru. Sebaliknya, dia duduk bermeditasi dan memutar formula kekacauan primal sejati, memulihkan esensi sejatinya ke kondisi optimal. Formula kekacauan primal sejati memiliki efek yang sangat hebat dalam melengkapi esensi sejati. Begitu dupa waktu telah terbakar, Lin Ming sudah pulih sepenuhnya. Dia mengeluarkan selembar kertas dan mulai menulis daftar bahan yang tersedia. Baru-baru ini, Lin Ming telah melakukan kontak terus-menerus dengan jaringan teknik prasasti Sky Fortune Kingdom, dan dengan demikian, sudah sangat akrab dengan nama-nama berbagai bahan. Itu adalah situasi yang berbeda dari saat dia mengacaukan materi dari benua tumpahan langit dan materi dari alam para dewa. Setelah dia selesai menulis daftarnya, dia menyerahkannya kepada wanita muda penerima tamu dari Asosiasi Prasasti dan berkata, jika saya dapat menyusahkan Anda untuk menyiapkan materi dari daftar ini. Oh tentu, wanita muda penerima tamu merespons ketika dia menerima daftar itu. Saat ini, Wang Yuhan buru-buru berkata, aku akan pergi bersamamu. Dia sekarang asisten Lin Ming, menyiapkan bahan adalah salah satu pekerjaan utama seorang asisten. Asosiasi Prasasti adalah rumah bagi cadangan bahan terbesar dan terkaya di seluruh kerajaan Sky Fortune. Bahkan jika Lin Ming telah membuat daftar beberapa bahan yang sulit ditemukan, bahan tersebut masih sangat mudah untuk disiapkan. Simbol prasasti yang direncanakan Lin Ming untuk dibuat hari ini adalah versi sederhana dari Ice Frost Guard. Simbol prasasti jenis ini digunakan khusus untuk baju besi. Tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan pengumpulan esensi sejati para seniman bela diri, namun juga dapat memberikan sedikit dorongan dalam memperkuat pertahanan. Jika ini adalah versi asli dari Ice Frost Guard, maka seseorang juga bisa menggunakan teknik prasasti, Ring of Frozen Ice. Teknik ini akan aktif selama serangan, dan akan mengirimkan gelombang melingkar yang membekukan dari esensi sejati, yang akan mempengaruhi kecepatan gerakan lawan dengan menguranginya secara drastis. Namun, Ice Frost Guard, yang asli membutuhkan sejumlah material yang sangat langka dan berharga. Ada beberapa bahan yang bahkan Asosiasi Prasasti pun tidak dapat menemukannya. Tidak hanya itu, tapi hari ini adalah upaya pertama Lin Ming menggambar Ice Frost Guard. Jika dia mencoba menyusun versi aslinya yang jauh lebih rumit, maka dia akan mempunyai risiko kegagalan yang lebih besar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membuat versi yang disederhanakan. Dengan budidaya dan tingkat teknik Lin Ming saat ini, versi sederhana dari Ice Frost Guard relatif mudah. 15 gram batu bintang digiling menjadi bubuk, dan campurkan ke dalam setengah cangkir darah binatang buas tingkat ketiga. Campur dengan baik. Ambil ekstrak jus dari rumput tulang hitam yang dihancurkan dan tambahkan ke dalam air mata air dingin sebanyak 3 kali lipat. Lin Ming mengirimi Wang Yuhan transmisi suara esensi sejati dan dengan cepat mencantumkan bahan-bahan yang dia butuhkan dan bagaimana dia membutuhkannya diproses. Banyak dari instruksi persiapan materi ini yang sangat rumit dan rincin. Babak 120, Penjaga Es. Lin Ming mengirimi Wang Yuhan transmisi suara esensi sejati dan dengan cepat membuat daftar materi yang dia butuhkan dan bagaimana dia membutuhkannya untuk diproses. Banyak dari instruksi persiapan materi ini yang sangat rumit dan rincin. Namun, Wang Yuhan memiliki sejarah mendalam dalam pembelajaran teknik prasasti, dan ingatannya cukup tajam. Lin Ming mengucapkan apa yang tampak seperti rangkaian kata-kata tak berujung yang tidak dapat dipahami, namun Wang Yuhan hanya mengangguk dan berkata, dimengerti, sebelum melanjutkan menyiapkan materi yang rumit. Wang Yuhan sangat ahli dalam mengolah berbagai bahan. Setiap kali suatu material melewati tangannya, itu seperti seorang penyihir yang mengerjakan sihirnya dengan asap dan api. Bahannya berubah menjadi warna mengkilap, dan prosedur yang membosankan ini, di bawah jari Wang Yuhan yang cekatan dan pucat, dipenuhi dengan rasa estetika yang indah seperti awan yang lewat dan air yang mengalir. Dalam hal pengolahan bahan, Lin Ming merasa bahwa keterampilan Wang Yuhan dalam tugas ini berada di atas kemampuannya. Mayoritas kontak pertama magang prasasti dengan teknik prasasti adalah dengan penanganan dan pemrosesan bahan, namun Lin Ming sebenarnya melewatkan langkah ini dan langsung menuju ke atas. Dibantu oleh Wang Yuhan, rencana simbol prasasti Lin Ming berjalan lebih lancar. Lin Ming mulai memutar taktik jiwa sombong, dan dengan memutar tangannya, setetes cairan biru tua yang dingin naik ke udara. Lin Ming mulai melambaikan jarinya, dan tetesan itu berubah menjadi serangkaian lampu pelangi yang sangat cemerlang. Saat garis pondasi pertama ditarik, Lin Ming melambaikan tangannya lagi, dan setetes cairan kedua melayang. Cahaya pelangi yang menakjubkan bersinar sekali lagi, tapi kali ini, sisa cahaya samar dari garis pondasi pertama tertinggal di mata mereka yang menonton.
Rune yang sangat menakjubkan muncul di udara satu demi satu, karena mereka terus-menerus saling bertumpuk. Pada saat rune mengalir ke udara dan bercampur, Lin Ming jarang gagal. Wang Yuhan sudah selesai memproses semua materi, jadi dia berdiri di sela-sela menatap dengan matanya yang besar dan indah, tanpa berkedip saat dia menatap setiap gerakan Lin Ming, jangan sampai dia melewatkan satu detail pun. Namun bagi Wang Yuhan, mustahil mempelajari metode pembuatan prasasti asing hanya dengan menonton. Teknik prasasti melibatkan pengendalian kekuatan jiwa yang sangat halus dan kompleks, dan tidak hanya itu, tetapi jika ada sedikit saja kesalahan pada simbol atau garis dasar, maka hal itu akan menyebabkan perubahan besar pada efeknya. Detail-detail ini adalah hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala sendiri. Wang Yuhan secara alami memahami hal-hal ini, namun dia tetap berharap melalui menonton, dia bisa mendapatkan beberapa inspirasi. Dari keahlian kakeknya Wang Xuanji, dia telah mempelajari segala sesuatu yang perlu dipelajari. Satu-satunya hal yang tidak bisa diajarkan padanya adalah karena rendahnya budidaya seni bela diri. Namun, teknik prasasti Lin Ming berbeda, itu berasal dari aliran pemikiran yang sama sekali berbeda dari kerajaan Sky Fortune. Selain itu adalah teknik yang jauh lebih misterius dan mendalam. Meskipun dia tidak berani bermimpi bahwa Lin Ming akan mengajarinya metode teknik prasasti mistis ini, itu masih merupakan kesempatan langka untuk melihat dari luar. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, Wang Yuhan menjadi semakin terkejut. Lin Ming bahkan tidak berhenti sedetik pun dalam proses menggambarnya, seolah-olah setiap gerakan lahir dari nalurinya yang paling dasar, dan setiap gerakan mengalir dengan lancar di ujung jarinya dan tanpa sedikit pun keraguan. Tindakan ini mungkin tampak sederhana, tapi Wang Yuhan adalah seorang ahli yang telah mengenal teknik prasasti sejak lahir, dan dia tahu bahwa dalam gambar acak Lin Ming ini, ada 7 atau 8 perubahan intensitas kekuatan jiwa. Perubahan yang cepat ini begitu cepat sehingga kecuali seseorang melalui periode latihan yang panjang dan melelahkan, mustahil perubahan tersebut dapat terpatri dalam memori refleksif tubuh seperti ini. Seperempat jam berlalu, sudah ada beberapa lusin rune yang melayang di udara, dan menjadi simbol prasasti yang semakin kompleks saat mereka saling bertumpuk. Secara umum, hanya seorang master prasasti senior atau bahkan seorang tetua teknik prasasti yang benar-benar mahir yang dapat menggambar ini. Seorang master prasasti pemula tidak memiliki cadangan esensi sejati untuk mendukung proses yang menuntut seperti itu. Tapi Wang Yuhan tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Kekuatan Lin Ming telah menyentuh ranah seorang seniman bela diri di tahap kesuksesan besar penempaan tulang. Mengingat hal itu, memiliki esensi sejati yang kental dan murni bukanlah hal yang aneh. Setelah seperempat jam berlalu, ada lebih dari 70 simbol yang terkumpul di depan Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming akhirnya menarik tangannya, dan semua simbol di udara yang berkilauan mulai menyatu dan menyatu satu sama lain seperti sinar cahaya bersinar yang menyatu. Untuk sesaat, aula prasasti tampak seolah-olah dipenuhi dengan sejumlah bintang yang menakjubkan, dan akhirnya, semuanya menyatu menjadi satu simbol. Lin Ming menambahkan satu pukulan, dan simbol prasasti berubah menjadi pola berbentuk api, dan dengan lembut jatuh seperti bulu ke baju besi. Dengan suara cici saat simbol itu mendarat, tanda api muncul di armor. Saat ini, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Ada sedikit kegugupan seolah-olah armornya bergetar, dan kemudian dengan tanda api sebagai pusatnya, gelombang berwarna biru mulai berkembang biak dan beriak ke arah luar. Armor perang hitam polos secara bertahap mulai berubah menjadi warna biru es. Mata Wang Xuanji membelalak. Bisakah simbol prasasti benar-benar mengubah warna harta karun? Semasa hidupnya, Wang Xuanji telah membaca banyak sekali teks kuno. Ia mengetahui bahwa di dalam teks-teks tersebut, terdapat simbol-simbol prasasti tertentu yang karena memiliki kekuatan dan afinitas yang kaya dan kuat terhadap salah satu dari 5 elemen, begitu simbol prasasti tersebut ditempatkan pada sebuah harta karun maka warnanya dapat berubah. Misalnya, prasasti atribut api dapat menyebabkan harta karun menjadi merah menyala, prasasti atribut es dapat menyebabkan harta karun menjadi biru sedingin es, dan prasasti afinitas logam dapat menyebabkan harta karun berkilauan. Namun, ini hanya catatan yang ada dalam teks kuno. Karena teknik prasasti Sky Fortune Kingdom terbatas, meskipun ada beberapa simbol prasasti yang mengandung sedikit kekuatan unsur, seperti simbol perpisahan air, atau simbol lonceng emas, Wang Xuanji belum pernah mendengar simbol prasasti yang bisa mengubah warna harta karun. Hari ini akan menjadi pertama kalinya dia menyaksikan keajaiban seperti itu. Seniman bela diri Parubaya hanya melihat baju besinya berubah menjadi biru dingin, dia tidak tahu alasannya atau apa maksudnya. Saat ini, Wang Xuanji dengan bersemangat melangkah maju dan mengambil baju besi di tangannya. Dia membiarkan esensi sejatinya mengalir ke dalam armor untuk merasakan efek dari simbol instruksi. Dengan ujian ini, Wang Xuanji menarik napas dalam-dalam karena tidak percaya. Efek pengumpulan esensi sejati meningkat sebesar 30%. Pada harta karun normal, peningkatan 30% tidak terlalu mengesankan. Namun, harta karun ini telah sedikit rusak. Jika harta karun itu sepenuhnya lengkap, maka peningkatan jangkauan efeknya setidaknya 36%. Bahkan jika Wang Xuanji sendiri yang membuat simbol prasasti dan meletakkannya di atas harta karun yang tidak ternoda, hasil terbaik yang bisa dia kelola adalah 42%. 36% hingga 42% hanya hilang 6%. Lin Ming ini baru berusia 15 tahun. Namun dalam hal pencapaian prasasti, dibandingkan dengan dirinya yang telah mendalami seni prasasti selama hampir 100 tahun, apakah hanya ada perbedaan kecil di antara keduanya?
Hal ini menyebabkan Wang Xuanji merasakan rasa frustrasi yang mendalam. Dan tidak hanya itu, simbol prasasti yang digambar Lin Ming ini juga secara spontan menciptakan lapisan-lapisan pelindung dingin di sekitar armor yang mampu meningkatkan kemampuan pertahanannya. Meski peningkatannya tidak terlalu tinggi, namun sangat jarang sebuah simbol prasasti menghasilkan dua hasil berbeda secara bersamaan. Di sekolah teknik prasasti Sky Fortune Kingdom, tidak ada lebih dari 30 jenis simbol prasasti yang dapat mencapai hal ini, dan nilainya masing-masing lebih dari 3.000 tael emas. Dia adalah seorang jenius prasasti yang luar biasa, sekaligus mampu memahami maksud bela diri. Persepsinya tentang dao seni bela diri hanya bisa disebut menantang surga. Ada terlalu banyak lingkaran cahaya mempesona yang terkonsentrasi pada satu tubuhnya, bahkan para dewa pun akan iri. Wang Xuanji melemparkan baju besi itu ke seniman bela diri Parubaya dan berkata, "Coba lihat." Seniman bela diri Parubaya menuangkan esensi sejatinya ke dalam baju besinya, dan sesaat kemudian, ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Sebagai pemilik armor, dia secara alami sudah familiar dengan kondisi armornya. "Puas?" Wang Xuanji dengan santai bertanya. "Puas, puas." Seniman bela diri Parubaya dengan cepat mengangguk. Dia memandang Lin Ming, dan kali ini ada sentuhan rasa hormat dalam tatapannya. Seniman bela diri Parubaya bukanlah ahli prasasti, dan tidak memiliki banyak pemahaman tentang teknik prasasti, jadi dia hanya tahu bahwa anak muda ini luar biasa. Tapi luar biasa sampai sejauh mana, dia tidak memiliki gambaran yang jelas. Ini murid Presiden Wang. Seorang guru terkenal memiliki murid yang benar-benar luar biasa. Hebat, luar biasa. "Muridku," Wang Xuanji berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri, "saya tidak mampu mengajar murid magang yang begitu kejam." Presiden Wang terlalu rendah hati. Namun, teman kecil ini benar-benar ahli prasasti muda paling berbakat yang pernah saya lihat. Pria Parubaya itu mengucapkan beberapa kata sanjungan. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Lin Ming adalah seorang master prasasti dengan bakat yang melimpah, menyanjungnya hanya akan menguntungkannya di masa depan. Namun pada titik ini, Wang Xuanji berkata dengan nada hangat, "Jika Anda tidak punya apa-apa lagi, Anda boleh pergi." Kata-kata sanjungan yang hendak diucapkan pria Parubaya itu tercekat di tenggorokannya. Dia dengan malu-malu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Saya akan kembali lagi suatu hari nanti untuk mengucapkan terima kasih." Pria Parubaya itu tersenyum meminta maaf lalu pergi. Saat ini, suasana hati Wang Xuanji sedang tidak baik. Dia dengan susah payah menginvestasikan semua upaya dan perhatiannya pada Wang Yuhan, dengan harapan dia bisa mengangkat Wang Yuhan menjadi ahli prasasti paling unggul yang pernah ada di kerajaan Sky Fortune. Namun, dia tidak tahu dari mana asal anak kecil Lin Ming ini. Melihatnya beraksi hanya menyebabkan Wang Xuanji merasakan kekalahan yang besar. Apalagi Wang Yuhan, dalam beberapa tahun, bahkan dia mungkin akan dikalahkan oleh bocah jahat yang tidak normal ini. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya mempelajari teknik prasasti, tetapi apakah bakatnya benar-benar rendah? Hati Wang Xuanji pasti menghasilkan pemikiran seperti itu. Lin Ming tidak tahu pemikiran seperti apa yang sedang direnungkan Wang Xuanji. Dia beristirahat sejenak, lalu bersiap untuk menyelesaikan masalah kedua. Klien kedua adalah putra muda dari keluarga bangsawan, berusia sekitar 20 atau 30 tahun. Dia sudah menjadi saksi Lin Ming menenun teknik prasasti yang luar biasa, jadi setelah melihat Lin Ming memanggilnya, dia bergegas dan membicarakan masalahnya saat dia meletakkan tumpukan bahan. Melihat tumpukan materi ini, Lin Ming cukup senang. Ini semua adalah bahan langka dan berharga. Pilihannya untuk menjadi master prasasti tamu memang tepat. Dengan begitu banyak bahan langka dan berharga yang bisa dia gunakan untuk berlatih, teknik prasastinya akan dapat berkembang pesat. Tak lama kemudian, dia akan bisa menggambar simbol prasasti tubuh. Sepanjang sore, Lin Ming memecahkan sejumlah masalah berbeda. Untuk menghindari faktor-faktor yang mengganggu, Lin Ming diberi ruang terpisah di asosiasi prasasti. Setelah dia mendapatkan materi, pintu akan tertutup, dan hanya Lin Ming dan Wang Yuhan yang berada di dalam. Wang Yuhan bertanggung jawab untuk menyiapkan dan memproses materi, dan Lin Ming kemudian akan mulai menggambar simbol prasasti. Menggambar simbol prasasti sangat menyita kekuatan jiwa dan hakikat sejati seseorang. Master prasasti tingkat rendah atau menengah biasanya akan kehabisan tenaga setelah menggambar hanya satu simbol prasasti. Master prasasti tingkat tinggi atau master prasasti yang lebih tua biasanya dapat menggambar 2 hingga 3, atau terkadang bahkan 3 hingga 4. Tapi Lin Ming, pada suatu sore waktu ini, terus-menerus menyusun 5 simbol prasasti yang berbeda. Dan sekarang, dia bahkan berencana membuat yang ke-6. Hal ini membuat Wang Yuhan semakin khawatir. Dia hanya bertanggung jawab menangani material, dan itu cukup membebani cadangan esensi aslinya, itu membuatnya merasa lemah. Tapi orang Lin Ming ini hanyalah mesin yang tak kenal lelah. Faktanya, setelah setiap gambar simbol prasasti selesai, Lin Ming memang memiliki tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Setelah itu, dia akan mulai memutar taktik jiwa sombong untuk memberi makan kekuatan jiwanya yang hilang, dan dia juga akan memutar formula kekacauan primal sejati untuk menambah esensi sejatinya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.